Oke, hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang infrastruktur web server berbasis open source dari nol di dalam lingkungan virtual. Mulai dari proses persiapan, instalasi hingga pengamanan. Oke, langsung saja. Ada dua bahan yang perlu kalian siapkan, di antara lain adalah Oracle VirtualBox dan juga Ubuntu Web Server. Kedua bahan ini bisa kalian download menggunakan link di deskripsi. Baik, yang harus kalian ketahui adalah spesifikasi laptop kalian ya, dengan cara klik Windows, kemudian ketik setting, klik, kemudian kalian klik di sistem, dan di bawah kalian cari Windows Specification, klik saja. Oke, di sini akan terlihat spesifikasi dari laptop kalian ya. Ini bisa disesuaikan dengan pengaturan FM nanti di VirtualBox. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, oke teman-teman, kira-kira seperti ini tampilan dari VirtualBox. Langsung saja kita pencet new untuk membuat server baru. Baik, di sini kita tulis saja namanya. Oke, kemudian kita pilih image-nya, image-nya. Nah, ini Ubuntu web server yang kalian download tadi ya, tempelkan saja. Oke, selanjutnya inilah dia langsung default ya. Kalian bisa langsung setting nama, password di sini. Baik, untuk namanya kita menggunakan Masbox saja. Opsional ya, bebas ya, terserah kalian aja. Kemudian ya passwordnya yang mudah diingat aja. Kemudian confirm password. Oke, sepertinya kita harus ganti namanya ya, bentar. Oke, kemudian di sini ada pengaturan hardwarenya. Base memory kita tingkatkan saja jadi 3 GB ya, atau 3072 MB supaya mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya CPU nya kita naikkan menjadi 2. Oke, selanjutnya ada pengaturan hard disk juga di sini. Ini kita biarkan saja default. Karena sesuai dari spesifikasi laptop masing-masing ya. Kemudian kita klik finish. Oke. Jadi seperti inilah tampilan FM yang kita buat tadi. Oke. Sekarang kita akan mengatur settingan FM kita. Klik setting pada FM yang sudah kita buat. Oke. Di sini yang profil kita tidak centang. Yang network kita naikkan, opsional ya. Yang network boleh dicentang atau tidak. Kemudian yang bawah ini, nah ini namanya 3D acceleration, tidak perlu ya, karena kita menggunakan CLI, tidak menggunakan GUI. Kemudian di control IDE kita ketik optical disknya, lalu kita pasangkan dengan Ubuntu server yang kita download. Kemudian di control ID itu kita menggunakan FDI ya. Baik, selanjutnya oke, sudah selesai ya, kira-kira seperti itu.
settingan FM yang kita buat. Sekarang klik OK. Kemudian ya di sini sesuai spesifikasi laptop kalian ya, 16 MB itu sudah standar. Kemudian kita pencet start untuk menghidupkan mesin yang kita buat. Oke, sini kita pencet. Oke, kemudian inilah kira-kira tampilan mesin dari Ubuntu VirtualBox, Ubuntu Web Server ya, dari VirtualBox. Kemudian kita pencet enter dan kita tunggu, dan inilah proses instalasi Ubuntu Web Server dengan menggunakan mesin VirtualBox. Oke, kita akan tunggu proses instalasi sampai selesai hingga dia memunculkan halaman login ya. Baik, kemudian kita disuruh memilih bahasa. Kita memakai bahasa Inggris saja yang default karena disarankan ya. Kita klik down lagi. Oke, down saja. Oke, down saja. Oke, continue. Down saja. Oke, down, continue. Kemudian di sini kita sudah mencapai halaman login. Sekarang kita isi nama kita. Oke. Setelah pengisian nama, lanjut kita pengisian password. Karena ini menggunakan nama dan password terlogin. Confirm password, kemudian baik, jika sudah kita klik enter dan down. Oke, kemudian di sini kita centang open SSH gunanya untuk remote SSH dari jauh ya. Kemudian kita down dan kita tunggu proses instalasi selesai. Baik, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Lah paket-paket yang diinstal oleh mesin kita. Kemudian kita klik yang reboot. Oke, kita akan memasuki web server Ubuntu server karena kita sudah menginstalasi semua diperlukan ya. Kita tunggu. Baik, sekarang sudah selesai. Mari kita login dengan mengetikkan nama kita. Oke, selanjutnya password yang kita buat tadi ya di halaman login. Klik enter. Oke, sekarang kita sudah berada di akun mail kita. Kita clear dulu ya. Baik, kita akan melakukan konfigurasi pada web server kita dengan mengetikkan sudo apt update dan sudo apt upgrade -y. Oke. Kira-kira seperti ini ya komennya. Baik, kita tunggu sampai proses konfigurasinya selesai.
Baik, sekarang kita akan menginstal Apache 2. Klik saja sudo apt install Apache 2 -y, kemudian klik enter ya, dan kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginstal MySQL server. Komennya kira-kira seperti tadi ya, sudah apt install MySQL strip server strip y atau -y. Kita tunggu prosesnya selesai, proses instalasi MySQL servernya. Baik, setelah instalasi web server MySQL selesai, kita akan melakukan proses hardening atau firewall ya, itu untuk keamanan yang dibuat untuk web server yang kita buat. Baik, setelah kita melakukan proses hardening dengan menggunakan firewall, selanjutnya kita akan mengaktifkan firewall. Oke, sepertinya kita salah komen ya teman-teman, seharusnya sudo uvw enable itu untuk mengaktifkan firewall kita. Oke, setelah kita aktifkan, mari kita cek dengan menggunakan komen sudo uvw status. Kita klik enter. Oke, terlihat di situ kita sudah mengaktifkan firewall kita ya. Selanjutnya kita clear dan oke, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian setting di mesin kita dan kita menuju ke network. Oke, di sini ada tulisan forwarding, kemudian kita tambahkan aturan dengan memencet yang hijau ini. Kemudian kita klik di sini HTTP ya, dengan huruf besar semua. Oke, ini biar nampak. Kemudian hostportnya kita tulis saja 8080 dan busportnya kita tulis 80. Kita klik oke. Baik, selanjutnya kita akan mengetes landing page dengan membuka browser kalian ya. Oke, kalian bisa mengetikkan HTTP ini di browser kalian ya. Kemudian jika muncul halaman Apache default page atau halaman default Ubuntu ini, maka kalian berhasil dari proses instalasi hingga tes landing page. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for attention.